mulai diterapkan ada kesadaran baru yang muncul, yaitu hukum. Ya. Ya, kita memberikan hukum, kita taruh aturan-aturan hukum. Tetapi aturan-aturan hukum ini dilakukan dengan membuta dan tidak memperhatikan keadilan. Kita bisa lihat ya, beberapa waktu yang lalu ada orang mencuri buah, ya dihukum 2 bulan ya. Itu mengusik rasa keadilan. Oleh karena itu, hukum itu kemudian, kalau kita lihat ada satu kesadaran lagi baru kemudian muncul, yaitu power. Banyak orang-orang yang merasa kebal hukum karena dia mempunyai power. Jadi kita lihat kesadaran power itu lebih berkuasa daripada kesadaran hukum. Dan kita melihat barangkali selama 30 tahun, ya, atau sejak mungkin kira-kira 30 tahun terakhir, itu kan banyak sekali pendekatan ekonomi dan pendekatan politik yang memakai power. Kalau kita lihat lagi, ada kesadaran yang lebih tinggi lagi yang muncul, yaitu kesadaran akan etika. Kita lihat waktu masalah kasus korupsi Bibit dan Chandra, masalah Prita, ya itu kan hukum menentukan kamu dihukum sekian, ya. Power juga mengatakan oke, kamu sekarang harus saya periksa Bibit. Tetapi yang bergerak apa? Etika. Etika bergerak. Jadi kelihatan sekarang etika sekarang di atas power. Ya, sekarang saatnya transisi bangsa Indonesia mulai berbicara etika. Ada perbedaan antara etika dan moral. Kalau moral itu adalah nilai-nilai yang diberikan dari luar kepada kita untuk kita terapkan kepada satu society, suatu kesepakatan, konvensi. Kalau etika, itu adalah sesuatu yang ada dari dalam hati kita yang kita pancarkan keluar. Ya, kalau kita lihat Facebook 1 juta nama itu ya, itu kan bukan gerakan moral, itu gerakan etika gitu ya. Nah, jadi kalau kita sekarang sudah semua bisa mengerti mengenai etika, saya kira kita tidak perlu lagi hukum. Hukum dia ada karena ada hukum, ada karena power, ada karena tidak ada etika. Tapi kalau kita mencapai satu kesadaran akan etika, maka kita tidak memerlukan hukum. Iya, jadi teman sekarang ini kan memang kesadaran etika sangat terasa pada kasus-kasus tertentu. Hanya saja secara umum ini masih belum. Betul. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan dunia politik. Misalnya ya, kita lihat kenyataan bagaimana politik uang masih demikian merajalela. Sehingga korupsi pun makin sulit diberantas dan pembangunan kita juga pada akhirnya kalau ini dibiarkan terus-menerus itu menjadi makin tidak efektif. Dan ini yang mungkin akan mendorong orang untuk membuat suatu peristiwa besar lagi yang baru agar kita bisa mempunyai suatu sistem yang betul-betul efektif untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan perubahan ini meskipun tujuannya positif kan bisa saja berdampak sangat negatif kan. Sebagaimana orang bilang setiap sekali perubahan besar, apalagi kalau namanya revolusi, itu yang rugi pasti banyak sekali. Ya, masyarakat yang rugi. Masyarakat pasti rugi, tapi pada saat-saat tertentu, pada tingkat tertentu. Kalau masyarakat ini gagal mengatasinya, bahkan kerugian ini bisa menjadi permanen. Nah, ini bagaimana? Menurut Anda cara berpikir seperti ini apakah cukup realistis atau mungkin Anda punya pemikiran lain bagaimana cara supaya etika ini berkembang makin luas dan didasari dan menjadi sebuah kesadaran nasional? Ya, kalau kita lihat ada dua sisi ya. Ekonomi tidak akan bisa berkembang dengan baik kalau politiknya juga tidak baik. Ya. Oleh karena itu harus ada politik ekonomi. Apa yang saya maksud dengan politik ekonomi? Politik ekonomi terdiri dari dua kata, politik dan ekonomi. Tetapi mereka punya sebenarnya makna yang sama. Politik mempunyai 3 unsur. Pertama adalah bagaimana seseorang itu memperoleh kekuasaan. Yang kedua, bagaimana dia memanage kekuasaan itu. Dan yang ketiga, bagaimana dia mempertahankan kekuasaannya itu selama-lamanya. Itu adalah hakikat politik sebenarnya. Oleh karena itu banyak orang memperoleh kekuasaan dengan berbagai macam cara, dengan kudeta, dengan demokrasi, ya, cara. Kemudian bagaimana dia memanage, setelah dia memperoleh kekuasaan, bagaimana dia memanage, dan intinya bagaimana dia mempertahankan kekuasaannya selama-lamanya. Ekonomi sama juga. Bagaimana seseorang memperoleh akses ekonomi, ya, memperoleh sumber daya, akses ekonomi. Kedua, bagaimana dia memanage akses ekonomi itu, dan ketiga, maaf, bagaimana dia mempertahankan ya, akses ekonomi itu selama-lamanya. Kalau kedua kata itu kita gabung, politik dan ekonomi, artinya bagaimana seorang memperoleh kekuasaan untuk memperoleh akses ekonomi, dan bagaimana dengan kekuasaannya itu dia bisa memanage akses ekonominya, dan bagaimana dia mempertahankan
kekuasaannya, untuk mempertahankan kekuasaannya, dia harus memanage selama-lamanya akses ekonomi dia. Caranya bagaimana? Saya kira cara yang terbaik kalau saya memperoleh kekuasaan, saya akan memanage ekonominya sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak rakyat. Ya, karena kalau di dalam negara demokrasi saya dipilih rakyat, jadi semua yang saya lakukan harus saya berikan kepada rakyat dengan seadil-adilnya. Dengan demikian maka saya akan terpilih lagi sehingga saya bisa mempertahankan kekuasaan saya dan akses ekonomi. Tentunya akses ekonomi ini juga bisa dipertahankan kalau kita melakukan dengan seimbang dalam eksploitasi. Nah, oleh karena itu harus ada politik ekonomi. Ya. Sebenarnya kita sudah punya politik ekonomi pada waktu TAP MPR nomor 16 ya, tahun 98 kita punya itu. Apa itu politik ekonomi? Politik ekonomi adalah kesepakatan yang dipayungi secara hukum antara segenap unsur bangsa, baik dia eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk sepakat inilah agenda kita. Dan apabila hal itu dilanggar, maka akan ada punishment-nya. Saya ambil contoh, dulu Uni Soviet, waktu dia masih komunis, politik ekonomi dia adalah komunisme. Jadi kalau saya seorang banker, dan saya memberikan kredit kepada Pak Gigin, dan Pak Gigin menjadi kapitalis, maka besok lusa saya ditembak mati, dan you ditembak mati. Karena itu adalah politik ekonominya yang disepakati oleh semua. Nah, kita harus mempunyai politik ekonomi yang jelas. Apa politik ekonomi kita? Apa yang akan kita bangun? Begitu ada yang salah satu yang dilanggar, maka punishment-nya juga harus jelas. Nah, kita belum laksanakan. Kita punya politik ekonomi, tapi kita tidak laksanakan. Sebenarnya tahapan-tahapan Pelita 1, 2, 3, itu sebenarnya politik ekonomi. Ya, politik ekonomi gitu. Nah, kita tidak punya politik ekonomi dengan aturan-aturan yang jelas, dengan punishment yang jelas, tidak punya. Oleh karena itu, setiap orang bisa mengambil opportunity untuk membuat kekacauan kalau dia ingin, karena tidak adanya politik ekonomi. Ya, tapi sekarang ini kelihatannya kan kalau kita berbicara ekonomi, seolah-olah kan terbelah menjadi dua gitu kan, antara kelompok neoliberalis dan neososialis. Dan sehingga kita ketahui kalau kita lihat diskusi-diskusi atau perdebatan baik di media massa ataupun di forum-forum terbatas, itu kelihatan sekali gitu. Di mana dari kubu neososialis dengan cepat akan menghujat antar pemerintah atau siapapun yang mendukung segala bentuk liberalisasi ekonomi atau memberi peluang yang lebih besar kepada sektor swasta, terutama sektor swasta asing gitu. Sebaliknya gitu kan, yang berada di sisi neoliberalis ini menganggap sudah tidak zamannya lagi kita berjuang untuk suatu ideologi yang sangat sosialistik, karena tidak mungkin sebuah negara bisa sekarang ini di tengah globalisasi diatur berdasarkan ideologi atau ide-ide ekonomi sosialis. Nah, jadi ini kan jadi semacam membuat Indonesia seperti gamang gitu. Gimana harus memilih gitu? Jalan tengah misalnya, jalan tengah yang bagaimana sih gitu. Jadi kelihatannya perlu ada satu pendekatan khusus atau kompromi yang sampai sekarang ini tampaknya belum bisa gitu. Karena seringkali neososialisme dan neoliberalisme itu menjadi jargon politik yang sangat diandalkan oleh masing-masing pihak untuk menarik hati rakyat. Ini bagaimana nih Pak Richard? Ya, tadi di awal diskusi kita bicara mengenai soal siklus. Ya, kita bicara mengenai the present is the key to the past and the past the key to the future. Kalau kita lihat keadaan present sekarang mengenai neolib dan neososialis ya, yang kita lihat present. Coba kita lihat sejarah. Kita tidak boleh melupakan sejarah karena kita akan terkutuk. Banyak matanya you will condemn if you forget the history gitu ya. Kalau kita lihat ya mengenai neolib, ya disebut neolib karena dua adalah liberal. Intinya dahulu itu kalau kita lihat negara-negara seperti Portugis, Spanyol, Belanda, and so on, itu mempunyai politik ekonomi. Politik ekonomi mereka yang disebut dengan 3G. G yang pertama adalah gospel, G yang kedua adalah gold, G yang ketiga adalah glory. Gospelnya mereka untuk mendapatkan glory, yang terakhir tujuannya adalah glory, mereka melakukan melalui gospel. Gospelnya itu apa? Melalui agama. Jadi mereka masuk ke negara-negara yang lain ya melalui agama ya, setelah orang tunduk gitu karena agamanya sudah masuk, kemudian diambil hartanya, goldnya diambil. Makanya terjadi kolonialisasi and so on ya. Itu karena politik ekonomi mereka. Portugis melakukan itu, Spanyol, Belanda ya, Jerman melakukan itu. Untuk apa? Itu untuk mengambil goldnya.
Nah sekarang kalau kita lihat filosofi itu masih ada, cuma gospelnya sudah berubah. Gospelnya yaitu demokrasi, gospelnya hak asasi manusia, gospelnya free market. Ya, rovernya sosialis. Ya, jadi sebenarnya itu sama-sama politik ekonomi. Ya, semua untuk apa? Semuanya untuk mengambil gold, untuk mengambil kesejahteraan. Kalau dulu melalui missionaries, goldnya diambil oleh serdadu. Kalau sekarang beda, filosofinya adalah free market, inflasi, jual bond, and so on. Serdadunya apa? Serdadunya multinational company. Ya, multinational company. Kita melihat sejarah ada pengulangan, ada siklus-siklus dengan baju yang berbeda, tapi siklusnya sama. Hakikatnya untuk apa? Untuk goldnya. Nah, kita tidak mempunyai itu. Kita mau menjadi follower saja. Saya tidak mau mempertentangkan tentang neoliberal dan neososialis, karena at least apapun itu baik kalau kita punya politik ekonomi gitu. Yang penting konsisten. Yang penting kita konsisten. Kenapa kita nggak bikin politik ekonomi sendiri, gitu ya? Kenapa kita bikin politik ekonomi sendiri? Menarik sekali ini Pak Richard, tapi sayang sekali akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Oh, cepat banget ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena telah mengikuti program ini sampai terakhir, sampai detik terakhir. Dan kita akan berjumpa lagi pada Dialog Development episode berikutnya.